Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saku mati para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga panjenengan semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan dipermudah segala urusannya, baik urusan secara jasmani ataupun rohani. Dan kali ini saya menyapa kepada saudara saya Kang Adi Sutejo yang ada di Semarang. Matur nuwun, terima kasih kirimannya, paketannya. Kemarin telah memberikan sebuah buku guna untuk wawasan, dan sudah saya terima bukunya. Semoga bisa menambah referensi di dalam kita memperjalanan diri di dalam dunia rohani. Karena selama ini saya jarang sekali untuk membaca buku. Bukan jarang lagi, mungkin memang tidak pernah membaca buku. Membacanya pas zaman sekolah dulu ya. Dan saya tadi sudah sempat membaca buku itu berapa lembar, sudah saya ambil intisarinya. Sedikit demi sedikit nanti bisa untuk referensi di dalam perjalanan rohani ini. Dan insya Allah kami dan tim juga sedang membuat kitab dari wejangan-wejangan yang togel. Nanti akan dibikin sebuah kitab dan nanti bisa diedarkan secara luas dengan teks bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sedang dikerjakan, minta doanya teman-teman sedulur semuanya, para subscriber Kang Toko TV dimanapun berada. Terima kasih dukungannya. Semoga anugerah yang Maha Kuasa datang kepada panjenengan semua yang sering menyimak tayangan saya. Semoga selalu mendapatkan kelancaran di dalam mencari pangkuan jiwa, menjalani titah sebagai manusia. Kesempatan kali ini saya ingin menerangkan babakan laku sedulur papat, atau yang dinamakan dengan sedulur papat Kalima Pancer. Sebetulnya banyak orang yang ingin belajar bagaimana caranya untuk menemukan sedulur papat lima pancer. Cuman terkadang hanya berpandangan bahwa dengan mempelajari ilmu sedulur papat lima pancer ini hanyalah sebagai ilmu kadigdayan. Dan banyak juga orang yang mempunyai laku-laku yang berjalan di dunia tasawuf, khususnya yang ikut torekoh, ilmu tentang kemakrifatan. Ini kalau nggak waspada, nggak hati-hati ya nanti larinya juga ke kesaktian. Manakala sudah belajar lama, terus mendapat anugerah seperti kesaktian itu tadi, biasanya berhenti, terus tidak melanjutkan perjalanan, tidak ketemu sang sejati. Dan ini berbagai sumber referensi, termasuk buku kiriman teman saya tadi juga sempat membahas seperti itu. Jadi hati-hati ya untuk para pelaku tarekat dimanapun berada. Nanti kalau panjenengan sudah sering melakukan sikiran-sikiran, baik secara lesan, baik secara sir, terus diberi kemampuan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya nanti biasanya berhentinya di situ. Bukan rohaninya kepada Tuhan yang semakin landep, tapi justru malah kemahalukannya yang semakin kandel. Gitu loh. Harusnya kemahalukannya tipis, akhirnya kemahalukannya malah jadi tebal karena sudah mendapat sebuah anugerah. Ini banyak diceritakan di zaman-zaman dulu para dewa tinggi Jawata. Ketika seseorang memuja para dewa dan diberi anugerah oleh para dewa, akhirnya lupa dengan anugerah yang diberikan. Seperti itu. Banyak kan terjadi di cerita-cerita film-film para dewa itu, direwangi, istilahnya apa ya? Direwangi apa? Dibantu bertapa bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan anugerah. Setelah mendapatkannya ya tidak bisa menggunakan secara tepat seperti itu.
Ya, kita kembali ke tema tentang ajaran sedulur papat kelima panjar itu. Jadi kalau saya tadi membaca buku kiriman dari teman saya itu tentang bagaimana tentang cara berpikir, cara berucap. Jadi tindakan dengan berpikir dan berucap ini layaknya ya bisa disebut orang itu menjadi orang sakti, karena ucapan itu landep, pikiran itu tajam, gitu loh. Kenapa bisa sakti? Yang saya katakan bisa sakti itu ya karena sudah mampu mengendalikan pikiran. Orang sudah bisa mengendalikan pikirannya, mengendalikan pikirannya dari hal-hal yang buruk menuju ke hal-hal yang baik, atau melakukan suatu kebajikan. Itu pikirannya memang sudah betul-betul landep, dan pikirannya sudah tertanam tentang babakan budi, sudah berisi dengan material budi, sudah kaya akan budi pekerti, kalau ibaratnya seperti itu. Dan tentunya pikirannya juga sudah mampu mengendalikan yang namanya nafsu, gitu loh. Dan juga di dalam perjalanannya dia akan mengerti tentang, cara basa Jawanya itu adalah kamuksan. Kamuksan itu adalah kemanunggalan dengan Tuhan. Jadi dia tahu bagaimana caranya untuk mengendalikan pikirannya untuk selalu berbuat kebajikan, bagaimana pikirannya tidak miskin, selalu mempunyai budi karena sudah bertemu dengan cahaya sang guru sejati yang ada di otaknya, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan kebajikan di dalam pengendalian nafsunya, dan akhirnya tahu jalan kamuksan atau manunggal dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai, Lur. Jadi di sini saya juga tidak ingin menggurui, ya, kita belajar bareng, dan saya sendiri juga masih banyak belajar. Nyatanya saya juga pesen kemarin sama Kang Adi Sutejo, saya tertarik beliau memberikan suatu informasi tentang ajaran papat kiblat lima pancer, yang ternyata buku-buku itu juga sudah beredar di masyarakat luas, sehingga para pemirsa Kang Toko TV sekalian bisa nanti referensi untuk membaca buku-buku dari sumber mana saja untuk dijadikan bahan referensi untuk laku. Dan di sini pun nanti saya juga akan bikin kitab. Ini sudah proses, sudah menulis tim kami. Ya, nanti tinggal launchingnya saja. Nanti kalau sudah jadi kami informasikan. Jadi kalau kitab ini sudah mulai jadi, nanti kami bawa ke Cirebon dulu sama romo guru saya untuk istilahnya diberi sambutan sebelum diluncingkan. Dan kita juga nanti sudah punya pandangan untuk bekerja sama dengan tim media cetak buku, dan nantinya kita harus juga punya perizinan Kang? Hak paten. Apa jenenge buku? Legalitas. Nah, untuk dilegalitaskan seperti itu. Jadi intinya hidup itu adalah bagaimana cara kita untuk menemukan sebuah sebuah kualitas supaya terpenuhi di dalam hidup itu adalah dharma. Kalau disebut bahasa dharma itu apa ya? Dharma bahasa Indonesia. Indonesia ya? Dharma. Tadi dalam empat tujuan tersebut ditempatkan di awal menyiarkan bahwa dharma adalah jalan kebajikan. 4 jalan kebajikan untuk memenuhi yang namanya, kalau orang zaman dulu di bahasa Hindu Sanskerta itu arta dan kama. Bagi yang mampu melaksanakan hal itu, nah itu terdapat moksa.
di dalamnya akan dicapai bahasa moksa. Moksa itu adalah kemanunggalan dengan Tuhannya. Dengan apa? Tentunya dengan menemukan cahaya budi di dalam pikirannya, ketemu cahaya budi di dalam ucapannya, gitu loh. Makanya kalau manusia ini sudah mengerti tentang hal ini luar biasa. Seperti dulu di Wejangan Eyang ketika saya merawuhkan leluhur dulu, sudah pernah dibahas tentang apa yang saya bahas ini. Dulu pernah ada yang namanya Sabda Bayu Idep, dan ternyata referensi bukunya ada. Dulu kan saya kan jarang membaca, kebanyakan saya itu merawuhkan roh luhur untuk masuk dalam diri saya untuk memberikan wedaran. Dan tatkala saya memberikan wedaran itu kan saya di bawah alam sadar, karena saya sudah kosong, nggak memikirkan apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Tapi saya akan coba menerangkan dengan mengasah pikir saya, supaya saya nanti tidak disebut, oh itu kan Togo bisanya ngajar cuman kalau lagi kemasukan, mungkin bisa disebut dengan perewangan atau mungkin apalah, terserah sebutannya. Tapi saya akan coba menerangkan melalui referensi buku dan juga nanti bisa pengalaman pribadi juga, seperti itu. Intinya saya tidak menggurui, intinya kita belajar bareng. Tadi berkenaan dengan yang namanya sedulur papat kelima pancer ini, dengan kelahiran manusia itu memang kita ini kelahiran yang luar biasa, kelahiran yang sempurna, karena manusia itu komplit, sudah jelas punya yang namanya sedulur papat kelima pancer. Kalau hewan itu belum sempurna, belum mendapatkan itu, gitu loh, bedanya itu. Jadi ada yang kurang kalau di diri hewan itu, beda dengan manusia. Dan di diri makhluk-makhluk halus yang kasat mata itu juga nggak jangkep. Makanya kalau orang Jawa itu jangkep karena ada papat kiblat lima pancer. Jadi ya ada jasad kasarnya, ada jasad halusnya, nah seperti itu loh. Nah, jadi ada yang nampak semuanya di dalam kehidupannya, gitu loh. Beda dengan makhluk halus yang tidak berjasad, itu kan belum komplit, belum jangkep. Makanya mereka pun sebetulnya rindu, ingin mendapatkan kesempurnaan seperti manusia, ingin mendapatkan wadah. Makanya terkadang ya makhluk halus pun kadang suka masuk di dalam diri manusia, karena mereka juga sudah rindu ingin menjadi sempurna, nyata seperti manusia, sehingga menunjukkan eksistensinya. Sehingga wajar kalau kadang ada orang kesurupan itu sebetulnya ya cuman mereka itu penasaran saja, gimana sih rasanya masuk di dalam diri manusia, kan seperti itu. Nah, ini babakan papat kiblat lima pancer ini luar biasa. Jadi ketika kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan dengan kecerdasan yang dibalut budi, pandangan kita akan mampu mengetahui rahasia dari yang namanya sabda bayu dan idep itu tadi, gitu loh. Jadi yang pernah diterangkan di wejangan yang Togo waktu itu ya, yang diberi bayu, sabda, dan idep oleh Sangkan Parane Dumadi melalui sedulur papat. Semua perangkat tersebut diberikan istilahnya bersamaan dengan proses pembentukan tubuh fisik yang terjadi di rahim ibu, seperti itu. Makanya dengan berkenaan dengan kelahiran manusia ya itu pasti disebut dengan itu tadi, mempunyai dharma. Dharma itu adalah kebajikan, mempunyai arta itu adalah kekayaan material, kama itu adalah nafsu, moksa itu adalah bagaimana cara kemanunggalannya pada Tuhan, Sangkan Parane Dumadi, seperti itu. Nah, ini ngobrol-ngobrol babakan ini saya juga baru mempelajari, walaupun saya lebih banyak dilaku
dalam menemukan hal-hal itu, karena dengan konteks sebuah keilmuan, ilmuwan filsafat dan sebagainya saya kurang mampu, karena saya tamatannya juga SMP, sekolahnya pendidikannya rendah. Makanya ya nanti saya akan coba untuk memahami referensi yang melalui buku-buku itu, nanti akan saya jadikan sebuah lagu dulu, nanti saya kombinasikan dengan lagu saya, baru bisa saya wedarkan gitu lur. Nah, yang jelas intinya orang sakti itu yang sudah mampu mengendalikan dirinya, yang bisa mengendalikan akalnya, nafsunya, jasadnya, itu orang sakti. Sudah menemukan budi pekerti, cahaya Tuhan atau pencerahan di dalam akalnya, sudah menemukan cahaya budi di dalam nafsunya, sudah menemukan cahaya di jasadnya. Jadi orang itu kalau sudah mempunyai cahaya budi di dalam pemikirannya, akalnya, nafsunya, dan jasadnya, maka perbuatan budi pekertinya akan melambangkan sebuah tindakan, lahirlah sebuah kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita perlu pelajari, karena terkadang pencerahan itu akan datang melalui sebuah laku-laku spiritual rohani. Nah, jadi kalau kita ini masih suka marah, suka dendam, suka benci, berarti belum datang pencerahan pada kita. Kita masih harus mengasah yang namanya tentang akal, nafsu, dan budi ini tadi. Karena ini adalah disebut dengan sabda bayu idep. Bagaimana cara kita menangkap sebuah energi ketuhanan yang masuk di dalam diri kita, sehingga akan melahirkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban, makanya kita dituntut untuk belajar memperbaiki diri supaya bertemu dengan Sang Sejati. Jadi ajaran papat kiblat lima pancer itu jangan cuman berhenti di Kadigdayan. Kebanyakan rata-rata ini berhentinya di Kadigdayan karena belum tahu tujuannya sebenarnya. Padahal tujuannya sejati itu ya ketemu kesejatian tadi, ketemu dengan Sangkan Paranidumadi, gitu loh. Jadi ini perjalanan yang luar biasa, yang banyak dilakukan oleh para spiritual di dalam berketuhanan. Makanya ini perlu waspada juga bagi sahabat-sahabat yang sudah belajar dengan japa mantra tentang papat kiblat lima pancar. Kalau nanti terlena, maka hanya akan berhenti di Kadigdayan saja, sehingga lupa tujuan yang sejati. Seperti itu lur, terima kasih. Semoga kali ini membawa pencerahan kepada panjenengan, dan khususnya pada saya, umumnya pada jenengan. Nanti kita sambung lagi tentang ajaran papat kiblat lima pancer ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau lagi banyak kesalahan, karena saya juga lagi belajar. Semoga kesempatan kali ini apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah referensi di dalam perjalanan rohani panjenengan. Nanti kita sambung lagi lain waktu kalau ada kesempatan. Seperti itu. Saya Agung Dumadi, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak De.